konsep maslahah Imam Al-Harmain Al-Juwaini ini alhamdulillah cukup bagus dalamnya saya baca, dan ini sangat ya membantu untuk menambah referen daripada mahasiswa yang kebetulan mata kuliah yang diampunya yaitu salah satunya yaitu adalah kaidah iktisad. Karena kaidah iktisad itu adalah kelanjutan daripada kaidah-kaidah usul fikih yang 5 itu, yang qaidul khamas atau kaidah asasiyah. Dan kelanjutan daripada kaidah iktisad ini sebenarnya banyak, sampai puluhan tentang masalah kaidah ekonomi. Cuma yang untuk semester ini kita targetkan, rencanakan 40 kaidah iktisad. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kaidah, kelanjutannya kaidah ke-6. Bisa dipahami dan dibaca atau diterjemahkan dulu. Yang pertama ada yang ke-6 itu adalah al-hajatu tunazzalu manzilata doruroti ammatan kanat au khosotan. Hajat itu didudukan pada kedudukan darurat, baik secara umum maupun secara khusus. Ini kaidah iktisad. Nah, kaidah al-hajatu tunazzalu manzilata darurati ammah kanat au khosoh itu adalah kebutuhan hajat pribadi, kebutuhan hajat itu didudukannya atau disimpannya atau diposisikannya dalam kondisi kedudukan darurat. Baik itu kebutuhannya umum maupun khusus. Ini kaidah yang ke-6 ini. Dari mana dasar Al-Qur'annya? Kalau Bapak baca di beberapa referen, bukan dari usul fikih dan kaidah iktisad, yaitu surat Al-Baqarah-nya, "Famanid turra ghairu bagi wala adiu fala isma alaih." Yang artinya mungkin di sini, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melain padas, maka tidak dosa. Ini hubungannya dengan bab rukhsah atau keringanan. Karena di sini adalah al-hajatu tunazzalu manzilata darurati ammah kanat au khosoh, itu menunjukkan bahwa kebutuhan itu harus disimpan ke dalam posisi kedudukan yang darurat, baik secara umum maupun secara khusus. Dasar daripada kaidah ini adalah pamanid turra ghairu bagiu wala adin. Siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Nah, di sini ada catatan. Satu, tidak menginginkannya, dan yang kedua adalah tidak melampaui batas. Itu dasar dalil naklinya tentang kaidah yang ke-6 itu. Nah, darurat di sini kita bisa baca dulu sekilas biar nanti didiskusikan ya, karena pematerinya tidak ada. Oke, Bapak baca dulu ini penjelasan daripada kaidah ini, nanti kita didiskusikan. Yang dimaksud dengan darurat itu apa? Kan gitu. Nah, di sini adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum. Berarti dia itu tidak berkeinginan untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi dengan situasi kondisi, dia akhirnya melakukan. Dan di situ ada suatu toleransi, boleh melakukan, yang penting wala adin, tidak melampaui batas. Walaupun dia adalah ghairu baghin, maksudnya apa? Tidak menginginkannya. Dia tidak menginginkannya, akan tetapi karena keterpaksaannya itu boleh dilaksanakan asal tidak melampaui batas. Nah, kemudian sedangkan yang dimaksud dengan hajat itu adalah kebutuhan yang mana menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang semestinya berlaku. Nah, jadi hajat ini, adapun yang dimaksud dengan ammah atau khosoh, kebutuhan itu adalah kebutuhan yang umum. Sedangkan khosoh itu adalah kebutuhan golongan atau pribadi atau kelompok tertentu. Khosoh di sini. Jadi, dengan adanya kaidah ini dapat diketahui bahwa keringanan itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang darurat saja. Akan tetapi terdapat pula pada yang hajat atau kebutuhan. Dengan kata lain bahwa keringanan itu dibolehkan adanya pada hajat sebagaimana dibolehkan di dalam masalah darurat. Nah, kemudian bagaimana ini ke penerapannya di dalam fikih muamalah?
Kan ini termasuk kaidah fikih muamalah al-hajatu tunazzalu manzilata darurah, itu adalah amah kanat au khosoh. Pada dasarnya jual beli itu, contohnya nih ya, jual beli itu adalah dibolehkan atau dianggap sah apabila ada rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah, kemudian ada barang yang diperjualbelikan itu telah terwujud tanpa suatu alasan yang bersifat darurat. Tidak boleh diadakan keringanan yang dengan penyimpangan dari hukum. Namun, untuk keluasan hidup dan atau untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran, diadakanlah keringanan dalam jual beli, yaitu dengan membolehkan sah jual beli meskipun barang objeknya belum terwujud, seperti jual beli salam. Nah, ini hubungannya dengan ekonomi. Kemudian, untuk menjaga kebutuhan orang banyak dalam menghindari spekulasi para pedagang, maka pemerintah atau instansi diperbolehkan membatasi atau menetapkan harga barang-barang pokok yang diperjualbelikan. Nah, kemudian karena ini kebutuhan yang umum, maka manusia pada umumnya menjanjikan suatu upah hadiah kepada siapa yang berjasa dibolehkan, meski menurut kias tidak dibenarkan karena di dalam hadiah terdapat sesuatu yang tidak jelas. Jadi ini hubungannya dengan kebutuhan manusia, kebutuhan hidup manusia. Di sini kebutuhan itu harus didudukannya kepada masalah kedudukannya darurat, baik secara umum maupun secara khusus. Contoh, ada pendapat ulama yang menyatakan ijab qabul itu adalah harus dengan ijab qabul itu harus berhadapan, bertatap muka. Karena lain hal, maka di situ diperbolehkan. Akan tetapi alangkah baiknya melakukan ijab qabul itu, transaksi itu jelas. Bahkan menurut ulama fikih itu ada yang namanya ijab qabul itu harus bertatap muka. Mana barangnya, mana uangnya, kan begitu. Akan tetapi ada juga serah terimanya, barangnya tidak ada. Contohnya salam itu. Nah, itu adalah salah satu penerapan daripada kaidah al-hajatu tunazzalu manzilata darurati amma kanat au khosoh. Nah, itu pembahasan masalah kaidah yang ke-6. Siapa lagi yang masuk ini? Ada baru 6 orang ya? Ya, silakan. Nah, di situ ada kaidah yang pertama, tolong dipahami juga. Kaidah yang pertama itu sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang ketika ada hal-hal yang menghalangi atau yang meragukan atau yang menghambat itu, maka sesuatu itu bisa diperbolehkan. Tapi dengan catatan dia tidak berkeinginan yang sebenarnya dan tidak melampaui batas. Kalau hubungannya dengan rukhsah ajimah, yaitu keringanan, itu merupakan bagian daripada kaidah ini. Silakan ada yang mau komentar tentang satu akad dulu aja, satu kaidah ini. Silakan kepada yang lainnya untuk memberikan komentar atau pendapat berkenaan tentang al-hajatu tunazzalu manzilatal darurati ammah kanat au khosoh. Silakan, ada yang mau berkomentar tentang satu kaidah dulu aja. Nanti kedepannya kita bahas kaidah yang ketujuhnya, yaitu al-ibrah bil uqud lil maqasid wal ma'ani la li alfazi wal mabani. Silakan kepada Kang Kripki atau Kang Ilham atau Kang Ajam semuanya untuk mengomentari daripada kaidah yang ke-6 ini. Silakan. Ada? Ada yang mau berkomentar tentang masalah kaidah yang ke-6? Atau emang baru dengar, apa emang belum baca? Silakan. Ya, Pak. Ya. Mungkin perbedaan hajat sama darurat yang lebih jelasnya begitu. Kalau darurat itu salah satunya adalah ada unsur keterpaksaan. Darurat. Yang mengharuskan, akan tetapi dia tidak menghendaki. Nah, kalau hajat itu kebutuhan secara umum. Sedangkan darurat itu adalah menunjukkan situasi kondisi yang mana seharusnya tidak dilakukan, akan tetapi dituntut untuk melakukannya. Gitu. Silakan, ada yang mau komentar lagi tentang kaidah yang ke-6?
Silakan. Yang lebih jelasnya Ustaz mengenai darurat Gini, hanya begini Ustaz, hanya mencakupnya itu apa namanya? Lupa lagi. Yang bisa menghilangkan jiwa atau gimana gitu. Kan ada yang gini. dapat gitu. Yang dimaksud darurat itu hanya yang bisa mengancam jiwa gitu. Mengancam jiwa seorang. Iya. Iya, betul. Itu kalau darurat itu adalah kondisi ya. Kondisi atau situasi yang apabila tidak melakukan sesuatu itu, walaupun sesuatu itu dilarang, maka akan mengancam jiwa. Yaitu yang mengancam jiwa di sini adalah termasuk daripada hibdun nafas ya. Hibdun nafas karena darurat situasi terpaksa. Darurat itu bisa bermakna terpaksa. Yang makna lainnya. Sedangkan hajat itu adalah suatu situasi kondisi yang apabila tidak melakukan sesuatu yang dilarang maka akan mengalami kesulitan. Itu hajat. Jadi beda antara hajat dengan darurat. Kalau darurat itu adalah ada suatu keterpaksaan, sedangkan hajat itu adalah hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja dan tidak sampai mengancam atau tidak mengakibatkan sesuatu yang fatal. Contoh, seperti kan yang dalam fikih-fikih dicontohkan seperti kita sedang di gurun pasir, melihat kita sedang kelaparan, sedangkan ada suatu barang makanan yang haram, contoh aja yang dalam fikih itu contohkan dengan daging babi, maka boleh enggak? Karena untuk memenuhi hajatnya, dan hajat itu adalah dan tidak sampai mengancam jiwa. Kalau hajat itu mengancam jiwa sehingga dia bisa mati karena tidak memenuhi hajatnya, maka kondisi itu diperbolehkan. Maka makanan itu adalah bukan berarti berubah hukum dari halal ke haram, dari haram ke halal, tetap hukumnya adalah haram. Akan tetapi pada waktu itu hanya diperbolehkan. Gitu. Contohnya anak-anak muda ya, apalagi masa semester 3 ini sering main-main ke gunung, yang sering main ke T-walk atau hiking ya. Suatu saat dia kehabisan bekal dan bekal itu tidak diketemukan untuk memenuhi hajatnya, maka di situ diketemukan sesuatu yang haram. Maka di situ untuk menyelamatkan jiwa, maka boleh dilakukan atau boleh dimakan. Bukan berarti merubah status hukum. Itu bedanya. Nanti hubungannya adalah ke bab rukhsah. Daging babi itu kalau dimakan ketika untuk menyelamatkan jiwa, hukumnya tetap haram. Tetapi itu hanya diperbolehkan untuk menjembatani untuk menyelamatkan daripada jiwa itu. Jangan sampai berkelanjutan. Sudah tahu itu enak, dilanjutkan. Nah itu jelas nggak boleh. Atau makannya pun hanya sebatas untuk menyelamatkan saja. Nah itu. Jadi kebutuhan itu kalau emang sampai mengancam jiwa, maka kebutuhan itu menjadi darurat. Seperti itu yang Bapak pahami. Silakan ada yang mau komentar lagi? Ya. Adapun perbedaannya paling dasar adalah efek yang timbul dari tidak terkonsekuensi akibat timbul dari tidak. Iya. Nah, berarti untuk memenuhi hajat itu, dan hajat itu menjadi levelnya darurat setelah ada usaha. Ya kan? Yang Kang Ajam sampaikan ini, dia sudah makan, tapi 10 meter dia mendapatkan makanan yang halal, begitu?
Ya, kalau sudah usaha, sudah maksimal, karena usaha dan ikhtiar itu adalah wilayah manusia, dan kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin, dan benar-benar berusahanya tidak hanya sekedar, ada niat yang lain, hanya untuk melaksanakan kewajiban aja, oh itu beda lagi. Nanti ujung-ujungnya adalah kepada niat. Kembali ke inamal a'malu binniyat. Tapi kalau sudah maksimal, sudah berusaha mencari sesuatu, sudah berusaha, maka di situ diperbolehkan, bukan berarti dihalalkan. Makanya statusnya itu tetap haram, dan itu adalah hanya untuk menyelamatkan saja, dan berlakunya hanya untuk itu aja, waktu itu aja. Yang lainnya ya jangan. Contoh seperti kita air wudhu, kan gitu, dengan tayamum. Kalau kita sudah berusaha mencari air untuk wudhu, kemudian kita tidak mendapatkannya, maka diganti dengan tayamum. Bukan berarti terus kita tayamum kan, dan itu pun harus sudah ada usaha. Sudah mencari belum? Kalau emang belum, ya usaha dulu, ikhtiar dulu. Setelah itu baru bisa berlaku itu tayamum, contoh yang dalam kegiatan ibadah, ketika kita sudah berusaha. Begitu pula dengan contoh yang tadi, seperti yang sudah kita sedang bepergian, kemudian kita untuk menyelamatkan nyawa, karena tidak ada konsumsi yang kita makan, ternyata kita sudah berusaha tidak menemukan, dan pada waktu itu kita menemukan sesuatu yang haram, maka itu diperbolehkan. Dengan catatan, satu, makannya hanya untuk menyelamatkan jiwa saja. Dan yang kedua adalah tetap statusnya adalah haram, akan tetapi itu hanya diperbolehkan. Di sini ada bahasanya wala adin, tidak melampaui batas. Sampai kenyang, ya nggak begitulah. Itu kan hanya untuk menyelamatkan saja gitu. Silakan, ada yang mau komentar lagi? Berarti Iya. 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 Oh iya. Dalam hal kondisi sekarang ini dihubungkan dengan masalah vaksin pada realita masyarakat sekarang di Indonesia. Bahkan di situ ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksin. Di situ ada dua. Satu, bahasanya adalah antisipasi, tindakan preventif, terlepas masalah halal haram. Saya tidak bisa atau kita tidak bisa menyatakan itu halal haram karena kita tidak tahu apakah itu beritanya benar atau tidak. Dan yang namanya hukum adalah dalam keterangan fahkum bizawahir. Hukumilah yang zohir. Nah, sedangkan dalam hal vaksin yang sekarang ini, di situ kita di Indonesia tidak terlepas daripada unsur-unsur politik. Oleh karena itu, vaksin taun atau COVID itu sudah terjadi pada masa-masa sebelum kita yang disebut dengan taun.
Dan itu adalah pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Dan itu pun tidak hanya terjadi, bahkan memberikan solusi. Pada waktu itu kan ada ta'un. Kemudian apa saran daripada baginda Rasul kita? Yaitu, apabila kita ada di lingkungan itu, maka kita jangan keluar. Kalau kita di luar, ya jangan masuk daerah situ. Itu adalah salah satu solusi sebenarnya. Untuk memutus jaringan daripada ta'un tersebut. Tapi di Indonesia sekarang, apakah dengan adanya PPKM atau dengan lockdown itu, salah satunya adalah untuk merealisasikan solusi yang pernah dialami pada waktu itu. Apa? Yaitu dengan tidak memasuki daerah kawasan yang di mana wilayah tersebut adalah terjangkit virus. Sedangkan orang yang di dalam itu adalah tidak boleh keluar. Itu solusi yang pernah dilakukan pada masa sahabat, yaitu dengan adanya kejadian ta'un. Bahkan Rasulullah jangan keluar apabila kita ada di dalam lingkungan terpapar, dan jangan masuk ke daerah di mana wilayah itu sedang terpapar. Itu adalah kejadian plus solusinya pada waktu itu. Makanya diimplementasikan dengan sebutan sekarang, yaitu lockdown, kemudian PPKM. Akan tetapi realita di Indonesia sekarang, apakah bisa melaksanakan lockdown secara sempurna, sedangkan kebutuhan ekonomi itu juga hajat yang menyangkut darurat juga. Apakah kita sanggup untuk melakukan lockdown secara maksimal, sedangkan ada kebutuhan lain yang sangat kita butuhkan, yaitu masalah di bidang ekonomi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, disitulah ada kebijakan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan PPKM terbatas. Kemudian menyatakan apakah vaksin itu ada mengandung unsur babi atau kera, itu kan berita. Sedangkan berita itu, apalagi zaman sekarang, beritanya bisa dua macam, bisa fitnah atau emang ada niat untuk mengadu domba, sehingga bisa meresahkan keyakinan kita selaku warga masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus jelas tertulis. Dan sekarang banyak orang-orang yang tidak mau divaksin, dengan salah satunya dia mungkin termakan berita bahwa vaksin itu adalah mengandung unsur babi, sedangkan dia sendiri tidak dapat menyimpulkan atau memastikan apakah vaksin itu adalah mengandung unsur babi. Sedangkan salah satu informasi yang sangat jelas dan sangat kita percayai selama ini dengan adanya fatwa ulama. Nah, siapa para ulama ini? Yaitu para ahli-ahli dalam bidang keagamaan, juga dilibatkan tentang orang-orang kesehatannya. Di situ menyatakan bahwa vaksin itu adalah untuk antisipasi antibodi, sedangkan dalam diri masyarakat, keyakinan masyarakat berbeda-beda. Contoh, di antara yang 7 orang ini, ada nggak yang belum divaksin sampai hari ini? Saya. Kenapa tidak mau divaksin? Alasannya jelas, karena fahkum bijawahir, hukumi yang real. Jangan menghukum kepada yang tidak real. Ana a'lamu bisir, kan gitu dalam Allah dalam keterangan, saya lebih tahu dalam masalah yang rahasia. Makanya hukumilah yang jelas-jelas saja, jangan menghukumi yang tidak jelas. Dan di antara yang 6 orang ini yang belum divaksin atau tidak divaksin, yaitu Kang Azam. Alasannya kenapa Kang Azam? Saya juga belum. Oh, belum. Betul. Saya juga termasuk bagian orang yang tidak mau divaksin. Iya. Karena tuntutan, kalau mau ke luar negeri, kalau mau umroh, rencana, kemungkinan saya rencana mau rihlah, rencana saya mau ke Turki, rencana. Ya, persyaratannya itu adalah harus dengan vaksin. Nah, apakah kita akan bisa berangkat ke sana? Sedangkan surat vaksin aja harus
keluarkan. Nah, di situ ada dilema sebenarnya. Satu sisi saya tidak mau divaksin. Satu sisi saya ada tuntutan. Nah, itu antara hajat dan kebutuhan itu perlu kita pahami. Kalau emang untuk dari daya tubuh kita, cukup sebenarnya dalam diri kita sudah ada imun. Yang kenapa kok tidak kuat? Ya karena urusannya karena daya imun kita lemah pada waktu itu. Karena semuanya pun makhluk Allah. Kita serahkan kepada Allah. Cuma diserahkannya bukan gimana Allah aja, gimana takdir. Emang mati juga gimana takdir aja, betul. Mati itu adalah takdir. Cuma jangan dulu bilang takdir. Sudah ada usaha belum? Sudah ada ikhtiar belum? Sudah berdoa belum? Sudah tawakal belum? Jangan sekonyong-konyong langsung, kenapa kamu begini? Takdir, Pak. Nah, itu jawaban yang sangat-sangat simpel sekali. Dan itu tidak memenuhi tahapan-tahapan. Jadi, ada wilayah kerja Tuhan, ada wilayah kerja manusia. Jangan dilimpahkan ke wilayah kerja Tuhan dong. Semuanya dibilang takdir. Usahanya belum ada. Usaha ikhtiar itu adalah wilayah manusia. Oleh karena itu, kenapa harus ada divaksin? Karena itu adalah salah satu syarat untuk minimal kalau orang yang mau keluar negeri harus divaksin menjadi persyaratan. Kemudian bagaimana dengan kita? Apakah kita harus divaksin? Jelas kalau emang fisik kita perlu untuk divaksin karena antibodi kita kurang, maka dibantu dengan vaksin tersebut. Beda lagi dengan keyakinan yang disebut dengan niat gantung kalau dalam bahasa itu. Satu sisi saya mau divaksin, cuma saya kemakan berita bahwa vaksin itu mengandung unsur babi. Akhirnya, ya kalau emang tidak mau divaksin, jagalah imun kita dengan semaksimal mungkin. Karena tidak divaksin juga, orang bisa sehat. Cuma khawatirnya dari segi administrasi, karena ini adalah kebijakan pemerintah yang makro, maka salah satu syarat untuk berangkat ke mall aja yang kecil harus menunjukkan peduli kan. Sudah divaksin belumnya? Sekali atau 2 kali. Ada yang Sinovac, ada yang Pfizer, ada yang Moderna. Itu kan salah satu jenis vaksin yang dimana di Indonesia harus diterapkan kepada masyarakat. Bahkan ada juga habis divaksin sakit, ada yang meninggal. Kan begitu. Ada juga nggak divaksin yang meninggal. Itu kembali kepada keyakinannya masing-masing. Apabila kita harus komitmen dengan apa yang kita keluarkan, kalau saya tidak mau divaksin, maka kita harus komitmen dengan imun kita. Maka harus dipertahankanlah imun kita masing-masing walaupun tanpa vaksin. Silakan, ada yang mau komentar lagi? Saya Iya, silakan. siapa dulu nih, Pak? Sok Ahmad Fatih lanjut. Ini Pak, Iya. bagaimana? Saya mau nanya nih, Ustaz, gimana hukumnya ya? Ada cerita nih, Pak. Memberi napas buatan ke wanita, Ustaz, yang habis tenggelam. Sedangkan pada saat itu tidak ada orang lain, Ustaz, selain kita sendiri nih. Nah, kemudian waktu saat dalam proses memberi napas buatan itu terbesit di pikiran kita tuh kayak menikmatinya gitu, Ustaz, walaupun hanya sekilas saja. Kan mungkin wajar laki-laki, Ustaz ya. Nah, tapi gitu. Tapi sedangkan di awal tuh memang niatnya memang menyelamati, Ustadz. Nah, ini apakah sudah termasuk darurat? Dan ketika kita terbesit menikmatinya itu hanya sekilas saja, apakah termasuk dosa? Kalau makan daging babi ketika darurat, ada kelebihannya nggak? Nikmat nggak? Kenyang nggak? Kita sedang terjepit. Kita makan daging babi, contoh. Karena tetap kan haram, tapi diperbolehkan. Dampak dari makan babi apa? Perut kita kenyang, selamat. Nah itu kan. Kalau kondisi seperti itu, membuat napas buatan, kenapa membuat napas buatan? Ya karena untuk menyelamatkan jiwa. Karena itu adalah yang perlu kita jaga, yaitu adalah yang 5 itu. Yaitu hifdun napas, hifdul akal, hifdul din, hifdul mal, dan hifdul nasab. Salah satunya. Ketika kita mempertahankan itu, contohnya ketika mempertahankan harta, ketika ada yang merampok, kita terbunuh, syahid katanya mendengar keterangan itu. Karena membela daripada hifdul
mal. Apalagi ini urusnya hifdun nafas. Cuma di situ harus ada usaha kita. Walaupun dia beda jenis, beda kelamin, beda kelaminnya ya, dia laki, dia perempuan, kita buat, bisa nggak diusahakan membuat napasnya jangan bersentuhan? Apakah harus bersentuhan terus bibir dengan bibir? Mohon maaf, ya kan? Bisa dengan perantara. Kalau emang sudah berusaha tidak ada perantara, itu statusnya diperbolehkan, bukan berarti dihalalkan. Dan itu hanya sebatas. Nah, bagaimana hukumnya? Tetap di situ karena tujuannya untuk menyelamatkan jiwa, diperbolehkan. Cuma di perjalanan ada suatu niat yang berubah, ya kan? Tadi Kang Ahmad Fadil itu niatnya baik, tetapi dalam proses ada niat seperti itu atau dia menikmati. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya ada yang menyatakan contoh yang lain seperti itu. Menurut Bapak seperti itu, menurut keterangan yang Bapak pahami dari beberapa sumber, niatnya baik, tetapi ketika ada suatu pemanfaatan mengambil kesempatan dalam kesempitan, itu yang tidak boleh. Jelas itu hukumnya. Silakan, ada yang mau komentar? Berarti ketika kita terbesit ketika kita menikmati walaupun hanya sekilas itu termasuk dosa, Ustadz ya? Dosa. Tapi kalau dalam dalam hukumnya kita menyelamatkannya itu boleh, baik gitu. Iya. Oke, Ustadz. Itu mah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi itu terbesit loh, susah untuk dihindari, ya kan? Iya, Ustadz. Iya, itu tidak bisa dihindari. Makanya bagaimana caranya? Ya dengan alasan dicari dengan pakai apa kek, jangan sampai langsung ya, kulit dengan kulit. Ya kan? Jangan sampai langsung dengan kulit. Makanya ketika dibolehkan itu adalah dalam hal yang sewajarnya. Ketika melebihi daripada itu menjadi tidak wajar dan itu mengakibatkan suatu keharaman. Contoh yang lain seperti bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan, apakah batal? Kan begitu. Ya kan? Ada yang menyatakan tidak batal. Ada yang menyatakan batal. Ada juga yang menyatakan batal apabila dengan perasaan. Itu pendapat fikih yang 4 mazhab, Imam Malik, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Kalau Syafi'i mutlak batal. Gitu kan? Kalau ada yang lain tidak batal. Ada juga batal apabila bersentuhannya adalah dengan perasaan. Ketika berjabat tangan dengan ada hati ada sir atau bagaimana, itu menjadi batal. Nah, makanya itu adalah ada ihtiyat ulama, ada yang menyatakan bersentuhan itu batal, ada yang menyatakan tidak batal, ada juga menyatakan batal apabila. Nah, itulah keluasan daripada ilmu fikih. Itu belum usul fikih, itu ilmu fikih. Dari mana pemahamannya? Pemahaman daripada ulama stumun nisa. Makanya ketika ada orang yang bersentuhan tidak batal, itu pendapatnya mazhab siapa? Ketika bersentuhan batal, ini pendapatnya imam siapa? Ketika ada yang menyatakan bersentuhan kemudian dengan menggunakan perasaannya menjadi batal, itu pendapat imam mana? Dan kita semua adalah berpatokan kepada 4 mazhab itu. Silakan sesuai dengan kapasitas kemampuan pemahaman kita terhadap pendapat daripada imam fikih tersebut. Oke, sementara karena ini udah azan, ini sedang azan bukan azan, sedang azan, kita pending dulu ya. Bapak mau ke masjid dulu. Insya Allah kita lanjut setelah ini mungkin 10 menit lamanya. Mohon maaf ya kita Bapak ini, tapi jangan keluar daripada grup ya. Silakan aja diskusi atau sebelumnya kalau emang yang udah sholat. Pemahaman seseorang terhadap dalil-dalil yang ada, dalil-dalil yang ada, sehingga kita berbeda pendapat di situ adalah salah satu rahmat gitu. Jadi kita jangan memperuncing perbedaan yang mana
sejauh mana kita mendalami daripada pendapat yang kita ikuti. Tetapi kita harus punya patokan bahwa sumber hukum itu adalah Al-Quran dan hadis. Itu adalah patokan utamanya. Kalau Quran sendiri, kita kan tidak tahu secara jelas makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Hanya orang-orang yang mungkin ulama-ulama ahli ilm yang ilmunya tinggi, ilmunya luas, wawasannya luas, sehingga dia bisa menyimpulkan suatu pendapat. Dan kadang-kadang pendapat itu kita ikuti, dan minimal kita tahu ulama tersebut mengambil pendapat itu dengan dasar apa. Ya kan gitu, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi dengan kaidah qasidi wal ma'ani la li alfaji wal mabani. Ini kaidah yang ketujuh ya, yang artinya mungkin yang dijadikan pegangan dalam akad atau dalam transaksi adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya. Nah, ini kaidah yang ketujuh ini cukup mendasar ya. Karena ini kaidah ini berasal dari qasidihah. Ya mungkin hadisnya ada apa? Biniyah wa innama hijratuhu ilallah man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin ilaihi. Itu adalah dasar kaidah daripada al-umuru bimaqasidiha, kemudian dilanjutkan di dalam kaidah fikih muamalahnya atau kaidah iktisad, yaitu al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la li alfaji wal babani. Yang dijadikan pegangan dalam adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya. Nah, di sini semua akad itu tergantung dari muamalah dalam hal kehidupan atau usaha, atau halal dan thayyib, halal baik juga barangnya, atau semuanya harus terakomodir daripada halal dan thayyibah. Padahal daripada kata halal di sini adalah pemahamannya adalah karena itu tergantung daripada akadnya. Contohnya seperti Al-Quran atau Allah melarang 100.000-nya, tapi melarang yang diharamkan adalah akadnya atau transaksinya. Bisa ketika dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan Allahnya, tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, maka itu menjadikan sesuatu yang haram. Syaratnya jelas, ada ijab kabulnya. Tetapi barang yang diperjualbelikannya adalah barang yang haram, maka itu pun tidak baik atau tidak boleh. Jadi antara akad dengan barang harus sesuai. Contoh, saya jual beli sah, ada penjualnya, ada pembelinya. Akan tetapi di situ harus sempurna. Mas, jangan kita jual beli minuman yang khamar. Maka walaupun ekonomi sah, akan tetapi barang yang dijual belikan adalah barang yang haram, maka suatu yang baik itu adalah halal lam thayyibah, halal cara mendapatkannya, dan baik juga barangnya. Nah, kemudian baik apa akan sempurna. Oleh karena itu di sini la li alfazi wal mabani. Gitu. Silakan ada yang mau komentar tentang kaidah yang ketujuh ini?
Apa? Suaranya putus-putus, Pak. Patah. Oh iya, mungkin iya. Oh gitu. Jelas nggak? Nanti aja main dulu, main aja dulu. Nanti dulu aja main dulu. Sekarang jelas nggak suaranya? Jelas ya? Tuh. Nggak boleh. Ya. Jajan dulu aja. Mau kemana? Dimati sini dulu ya. Ini ada roti. Mau roti? Maaf ya, ini ada anak ini lagi pulang dari sekolah. Jelas sekarang? Jelas ya? Kalau jelas, saya ulangi lagi nih. Kaidah yang ketujuh adalah al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la li alfazi mabani. Nih, ini kaidah yang ketujuh. Nah, di sini artinya adalah yang dijadikan pegangan dalam akad atau dalam transaksi adalah maksud dan maknanya. Bukan lafaz dan susunan redaksinya. Ini adalah dasar kaidah ini berasal daripada al-umuru maqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha adalah akad asasiyah yang 5 itu. Dari mana dasar daripada akad ini? Daripada hadis, yaitu yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung daripada niatnya. Tetapi walaupun niatnya baik, kalau caranya tidak baik, maka itu pun tidak sempurna. Maksud untuk menjadi kesempurnaan itu adalah niatnya baik, caranya baik. Kalau di dalam Al-Quran ada satu ayat halalam thayyibah, maka di situ ada pemahaman halal cara mendapatkannya dan baik juga barangnya. Mungkin seperti itu. Nah, daripada kaidah yang ketujuh ini menyatakan bahwa semuanya harus terpenuhi. Syarat sahnya, rukunnya kalau dalam sholat itu. Atau semua persyaratannya harus terpenuhi. Itu idealnya. Akan tetapi yang namanya syarat atau yang tidak apabila tidak terpenuhi, maka itu ada konsekuensinya. Oleh karena itu, salah satu untuk menjadi kesempurnaan dalam menerapkan aplikasi atau kaidah ini adalah antara niat, proses, dan tujuannya harus balance, harus sinergis, harus seimbang. Antara hati, ucapan, dan perbuatan harus semuanya terpenuhi dan itu menjadi suatu hubungan yang harus seimbang, harus sesuai antara apa yang diniatkan, apa yang diucapkan, dan apa yang diperbuat. Oleh karena itu, dari mana dasarnya? Yaitu daripada niat. Sebagaimana dalam hadis atau dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Contoh dalam jual beli. Betul, saya niatnya mau membeli. Cuma kalau barangnya barang yang haram, apakah itu boleh? Apakah itu jual beli yang sah? Nah, di situ menjadi pertanyaan. Emang benar barangnya barang baik, akadnya terpenuhi, transaksinya terpenuhi, semua syarat. Cuma niatnya tidak baik, maka itu pun tidak sempurna. Oleh karena itu, antara niat, proses, dan akhir harus berkesinambungan. Oleh karena itu, dari mana awal mulanya? Yaitu dari niat yang pertama yang berdasarkan kepada yaitu innamal a'malu binniyat. Silakan. Ada yang mau komentar tentang kaidah yang ketujuh? Ada? Dari contohnya seperti tadi yang Bapak sampaikan tentang masalah jual beli gitu. Mau jual beli, cuma barangnya barang najis. Itu boleh nggak? Kan nggak boleh. Atau mau jual beli, barangnya barang haram gitu. Bukan uangnya yang haram seperti riba.
Kenapa Allah melarang riba? Bukan, kita memahaminya bukan yang 100 ribunya yang haram, tapi cara mendapatkannya, akadnya yang tidak baik, akadnya yang tidak sempurna, akadnya yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka itu menjadikan suatu barang menjadi haram. Contoh yang sekarang lagi yang sudah ada fatwanya bahwa riba itu haram, uangnya kan di bank, bukan banknya yang haram, tapi transaksinya yang haram. Contoh dalam kehidupan rumah tangga, asalnya nikah kan itu dasarnya haram pertamanya. Kenapa jadi halal? Ketika dilengkapi dengan akad nikah. Awal mula nikah itu adalah haram, tetapi bisa menjadi halal ketika ada ijab kabul, ketika ada akad nikah, yang mana akad nikah itu adalah harus terpenuhi daripada rukun-rukunnya, yaitu pengantin laki-laki, 2 pengantin perempuan, yang ketiga saksi, wali, dan mahar. Nah itu terpenuhi itu semua, dan itu menjadi halal. Bisa asalnya haram, bisa menjadi halal. Ada juga yang asalnya halal bisa menjadi haram. Contoh, niat kita untuk menikahi seseorang perempuan. Kalau niatnya tidak baik, niatnya untuk menzalimi, dan itu menjadi suatu pernikahan yang rusak atau tidak sempurna. Mungkin seperti itu. Ada yang mau komentar? Cuma ini lebih ditekankan kepada niat, kepada maksud awalnya, tujuannya, yang menjadi dasar awal daripada kaidah ini. Silahkan, ada yang mau komentar? Dari Rifki Firdaus, atau dari Azam, atau Faiz Ramadan, silahkan. Tentang kaidah yang ke-7 ini. Niat ya, Pak? Silahkan. Cukup dipahami nggak kaidah yang ke-7? Tentang al-ibroh. Ya, Sat. Tentang al-ibroh. Silakan. Berarti, Sat, kalau misalkan seseorang nih, begini, Sat. Kalau jual beli wapa gimana, Sat? Begini misalnya, jual beli wapa seperti ini, misalkan si A menjual laptop misalkan ya 3 juta ke si B. Si A mensyaratkan bahwa nanti laptopnya itu akan dibeli kembali dengan rentan waktu bila uang yang 3 juta itu ada kembalinya. Kan si A menjual laptopnya itu ke si B, lalu ke si B diambil dengan harga 3 juta. Lalu kata si A, nanti laptop itu akan dibeli kembali 3 juta gitu. 3 juta gitu. Persyaratannya seperti itu. Kan itu jual beli wapa, Sat, namanya. Iya. Kalau kita melihat dari struktur jual beli tersebut, itu kan lebih ke utang piutang ya, Sad ya. Iya. Lebih ke utang piutang. Jadi utang piutang dengan maksud adanya rohan gadai, laptop sebagai gadainya dan uang itu sebagai utang piutangnya. Apakah jual beli wapa tersebut termasuk dalam kaidah ini, bahwa jual beli wapa itu sebenarnya bukan jual beli tapi pinjam meminjam dengan adanya rohan atau gadai? Mungkin seperti itu, Sat. Mohon penjelasan. Oh, jual beli ya? Itu jual beli yang dibarengi dengan syarat kalau beli wapa itu. Gimana, Sat? Jual beli wapa itu adalah jual beli yang ditambahkan dengan syarat. Iya, ya seperti itu. Iya. Cuman kan ketika dilihat struktur jual belinya lebih ke pinjam meminjam ya, Sad ya.
Kalau Ustaz gimana gitu? Itu kalau nggak salah sudah ada di dalam fatwa DSN itu. Kedudukan wapa itu. Oh gitu, Ustaz. Ya, jual beli wapa itu. Makanya kita dalam jual beli itu harus jelas rukun dan syaratnya. Jadi di sini ada apa ya? Wapa ini adalah jual beli dengan syarat. Sedangkan saat ini bisa dikategorikan menjadi korad ya, bukan korad, rahan, gadai. Nah, seperti itu alurnya seperti rohan. Akan tetapi di sini ada persyaratan. Seandainya sudah barang yang kita jual ini akan kami beli lagi dengan harga yang sama, kan gitu. Nah, di sini emang ada beberapa pendapat yang dulu saya pernah baca itu, ada yang membolehkan praktek buy wapa ini. Karena kenapa? Karena syarat jual belinya itu adalah sudah terpenuhi. Barangnya ada, pembelinya ada, jual belinya ada. Makanya ketika diperbolehkan karena niatnya adalah untuk jual beli. Setelah akad jual beli sudah dilaksanakan, kemudian ada persyaratan nanti akan saya beli kembali, itu adalah niat pertama adalah untuk membeli, niat yang kedua untuk dan itu bagaimana pendapatnya? Diperbolehkan. Ada ulama yang memperbolehkan jual beli apa? Berarti tergantung pada niat. Oleh karena itu, akad wapa ini salah satu akad yang ditambahi dengan persyaratan. Akan tetapi ketika dilaksanakan jual beli itu sah. Kenapa? Karena syarat daripada rukun jual belinya sudah terpenuhi. Situ. Karena nanti ke depannya ada persyaratan kemudian dia itu ya boleh. Dan itu tidak mengurangi dan itu tidak ada unsur ribanya di situ. Dan itu bukan termasuk dua akad dalam transaksi, enggak itu. Dan itu ada ulama juga yang menyatakan akad buy wapa itu adalah ada yang membolehkan. Saya lupa lagi membolehkannya tahu ulama Maliki, tahu Hanafi. Biasanya kalau masa perdagangan ulama Hanafi itu membolehkan. Gitu. Saya pernah baca buku itu dan dihubungkan dengan ini, maka kan ini tergantung dari atau kepada kaidah ini, maka ini adalah kaidah tergantung daripada niat. Niatnya baik, kemudian tidak mengurangi daripada syarat dan rukun dalam prakteknya, maka itu adalah boleh dan sah dilaksanakan. Gitu. Silakan ada yang berbeda pendapat? Silakan ada yang berpendapat yang lain tentang wapa atau yang lainnya? Ini baru 2 akad ya, 2 kaidah ya. Sedangkan rencananya adalah 5 kaidah ya, sampai dengan kaidah iktisad yang ke-10. Ini baru 2 kaidah. Nanti kaidah yang ke-8-nya iza batola syai'un batola fi domnihi. Nah, itu kaidah yang ke-8-nya. Tapi karena waktu dan yang mempresentasikannya tidak hadir, ya, jadi Bapak menyampaikan kaidah-kaidah secara umum dan ini kita bisa didiskusikan. Oleh karena itu, nanti minggu depan tolong dipersiapkan yang bikin materi, jangan tidak hadir. Pak Ilham, siapa untuk minggu depan ini? Pak Ilham ada? Ustadz izin bertanya, Ustadz boleh? Boleh. Ustadz mau nanya tentang zakat. Ustadz, zakat itu kan harus disalurkan kepada 8 golongan. Iya. Nah, gimana Ustadz kalau misalkan kita tuh mau ngeluarin zakat perdagangan, tapi disalurkannya itu bukan kepada di luar pada 8 golongan itu, misalkan dikasih buat ngegaji guru MD, misalkan buat ngegaji ustadz-ustadz pengajian. Itu gimana hukumnya Ustadz? Tapi niat kita tuh buat ngeluarin zakatnya itu Ustadz. Iya. Kan guru MD itu termasuk Ibnu Sabil.
Fisabilillah, Ustaz. Fisabilillah. Iya, itu fisabilillah. Kebetulan Bapak bergelut di dunia diniyah nih. Di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi selama ini guru diniyah ini perhatian dari pemerintah sangat minim sekali. Sedangkan untuk pembelajaran diniyah di masyarakat sangat banyak sekali. Gitu. Itu termasuknya fisabilillah. Boleh zakat diserahkan kepada guru-guru ngaji. Bahkan saya juga suka ada zakat itu ke guru saya sendiri. Karena dia adalah seorang guru dan dia adalah seorang fisabilillah. Itu boleh. Dan itu termasuk. Kan ada 8 astap ya. Fakir, miskin, mu'alaf, kemudian amil, kemudian gorimin. Apalagi sekarang banyak gorimin ya. Banyak yang terjerat hutang itu. Kayak pinjol itu, pinjaman online. Itu banyak sekarang. Oleh karena itu alangkah baiknya biar tepat sasaran, zakat itu bisa kita salurkan secara langsung. Karena zakat itu bukan termasuk pendapatan negara. Gitu. Boleh. Sambil jalan ya, kita absen dulu nih yang hadir. Yang pertama Ilham Gutawa ada, kemudian Pak Izramadan. Imam Haris, ada Imam Haris? Hadir, Ustaz. Muhammad Azam, mana Muhammad Azam nih? Muhammad Azam nomor 10 ya, hadir. Kemudian Pak Izramadan, nomor berapa Pak Izramadan ini? Iya, nomor 9. Kemudian Citra ya, Citra nomor terakhir ini nomor 15. Kemudian Rifki Firdaus nomor 12. Kemudian Arwan Wabula, Arwan itu nomor 5 ya. Nomor 5. Kemudian siapa ini nih yang lainnya nih? Ahmad Salahuddin, Ustaz. Siapa? Ahmad Fadil ya? Nah, Ustaz. Ahmad Fadil nomor 2. Terus ini yang 2-nya siapa lagi? Salahuddin, Ustaz. Salahuddin. Nomor berapa Salahuddin dalam absen? Nomor terakhir, Ustaz, kalau nggak salah. Nomor sekarang. Nomor 14, sebelum Citra. Iya. Salahuddin. Terus siapa lagi nih? Sebutkan ya satu-satu. Yang pertama Ahmad Fadil, kemudian Arwan, kemudian Ilham, kemudian Imam Haris, selanjutnya Muhammad Faiz, Muhammad Azam, Rifki Firdaus, Salahuddin, dan Citra Salma. Itu, ada lagi? Yang belum ke absen? Sudah, Pak. Cukup ya. Yang lain berarti alasannya kenapa nih? Sakit, izin, apa? Ada yang lagi safar, ada yang lagi sakit, gitu. Ada yang tanpa keterangan, Pak. Oh iya, berarti yang masuk sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup. Untuk minggu depan tolong Pak Kosmanya nih, Pak Ilham dipersiapkan secara matang ini. Yang minimal dia hadir presentasi nggak apa-apa. Kalau emang dia ini kita bahas bersama-sama kaidah ini. Siap. Minimal dia hadir aja dulu, jangan tidak hadir. Usahakan untuk bagian presentasinya wajib hadir. Jadi biar alur diskusi kita jelas gitu. Kalau ini kan istilahnya nggak ada pemateri, ujung-ujungnya nggak ada yang badal kan, nggak ada yang gantiin. Oleh karena itu, untuk minggu depan tolong dipersiapkan. Cukup sekian, kita tutup dengan bacaan kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.